Eh, saya coba akan uraikan mengenai hasil Pak Wir, lama nggak ketemu Pak Wir. Hasil survei kita mengenai CNCS. Jadi kebetulan teman-teman sejak tahun lalu Inventure kerjasama sama Swan kita akan fokus untuk melakukan riset ya. Kita targetkan setahun 3 kali untuk melihat mengungkap nilai-nilai perilaku dari kelas menengah di Indonesia. Yang pertama tadi Mas Kemal sudah cerita, itu umum yang pertama tahun ini juga, tapi pelaksananya tahun lalu. Terus kemudian yang sekarang nanti akan saya paparkan, nggak banyak karena kita nggak terlalu malam ya, cuma 7 slide. Untuk perbankan ya, perbankan sama ada consumer finance dan insurance sedikit ya. Nanti akan selanjutnya tahun depan ada telco, ada otomotif dan macam-macam. Tapi fokus kepada untuk kelas menengah. Kenapa? Karena kelas menengah ini saya katakan sebagai the biggest and the most profitable segment Indonesia. Ya. Karena kalau yang kecil banyak tapi profitnya mungkin kecil, ya. Tapi yang di atas kecil tapi profitnya gede. Ya. Yang tengah ini yang jumlahnya gede, profitnya juga gede. Biar nggak lama, saya ambil hanya secuil aja dari hasil yang hasil dari survei ini ya. Komplitnya ada di dalam report ya. Ini secara khusus kita bikin reportnya ya. Coba saya akan, jadi teman-teman ini riset ini dilakukan di 6 kota ya. Sampelnya ada 1532 ya. 5 kota itu Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, kemudian Medan ya. Sampelnya memang nggak terlalu banyak karena memang spesifik ya, kalau kita surveinya untuk semua kategori maka harus 6.000, harus 3.000 karena skopnya kecil, maka sampelnya sudah cukup memadai ya. Coba mungkin hasilnya langsung teman-teman. Jadi kita menyusun, kalau di marketing itu the first step itu, kalau marketing kita ngomong STP ya, itu segmentasi. Strategi adalah kita ngerti market kita. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan, kalau kita ditanya konsumen kelas menengah Indonesia itu kayak apa gitu. Nah itu ada, kita temukan melalui survei ini, itu ada 8 jenis kelas menengah ya. Ada yang kita sebut sebagai, yang paling gede itu adalah climber. Climber itu adalah orang-orang kelas menengah yang lagi getol-getolnya cari duit ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan SES, meningkatkan kelas sosial. Itu yang namanya climber 21% ya. Jadi psikografi ini bukan demografi. Kalau demografi kan tentang usia dan seterusnya ya. Performer, kemudian performer ya, untuk banking. Performer itu orang yang kerja keras pagi sampai malam. Tujuannya bukan hanya duit, tetapi lebih kepada performance, achievement. Nah, kalau kita lihat, ya kalau aspirator itu sudah direktur. Yang merah ini adalah yang high resources. High resources itu omongan gampangnya duitnya lebih banyak. Yang kuning itu yang low resources. Ke atas itu knowledgeable, ke bawah less knowledgeable, ke kiri itu less socially connected, artinya dia itu secara sosial lebih nggak connected. Kayak kalau di sini dokter contohnya, expert itu contohnya dokter. Dokter itu sibuk cari duit tapi nggak pernah sosialisasi, ya, karena nggak ada waktu dari pagi sampai pagi lagi ngurusi pasien, ya, makanya sosialisasinya kurang. Itu yang disebut sebagai less connected atau less socially connected. Nah, jadi ada 8, saya akan detailin, ya, nanti bisa di reportnya, ya. Terus, ini yang menarik nih ya. Jadi kita lakukan survei untuk melihat di dalam rumah tangga itu pola spendingnya seperti apa, ya. Yang kita temukan menarik adalah memang orang kita itu kalau urusan konsumsi paling jago, ya. Jadi konsumsi itu ini ditambah dengan telepon internet, ya. Ini juga yang menarik, cicilan hutangnya juga gede. Nanti di belakang akan ketahuan bahwa 90% responden itu mengatakan ngutang itu baik. Itu menurut saya temuan yang luar biasa. 90% mengatakan itu ngutang itu baik. Itu orang Indonesia.
Saya waktu kecil ingat itu, kalau di dalam budaya Jawa, saya nggak tahu di budaya-budaya yang lain. Ngutang itu suatu hal yang nggak bagus ya, dan agak dihindari. Nah, sekarang dengan adanya semua beli TV, beli motor itu semua ngutang. Nah, kita coba cek bagaimana pendapat dia. Itu mengatakan 90% ngutang itu is good ya, nanti ada yang katakan. Jadi yang menarik adalah kelas menengah itu salah satu cirinya dia punya yang namanya disposable income atau discretional income, yaitu income pendapatan yang sudah dipakai mana-mana sisa itu adalah apa yang disebut sebagai discretional income. Nah, income menganggur itu yang digunakan untuk ditabung, diinvestasikan, asuransi dan seterusnya. Angkanya lumayan, angkanya ada 25%. Ya, ini yang nanti masuk untuk ke tabungan, untuk ke reksadana, untuk masuk ke, tapi temuan kita menunjukkan investor kita masih sederhana, masih pemula, karena sebagian besar itu adalah emas sama properti. Jadi ngambil yang aman. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama pemula, artinya produknya nggak ruwet gitu ya. Kalau reksadana kan ruwet kan, forex segala macam ruwet. Nah, terus yang kedua adalah pertama pemula, yang kedua adalah dia nggak high risk, nggak berani ambil resiko. Makanya yang diambil adalah emas sama properti. Nanti di belakang ada. Nah, jadi yang ini menariknya adalah bahwa dengan naiknya disposable income atau discretional income itu mulai mereka memikirkan yang namanya aset management. Kalau dulu masih miskin nggak punya duit, apa yang mau diatur gitu, duitnya nggak ada. Nah, sekarang duitnya sudah mulai ada, maka dia sudah mulai mikir aset management. Tetapi ya investasinya masih dikit ya. Yang saya surprise adalah insurannya gede. Insurannya cukup gede. Terus kelas menengah kita juga suka zakat ya, artinya makin naik itu makin memberi juga. Tuh. Ya. Nah, yang menarik ini yang cicilan hutang ini. Jadi mereka ini nggak bisa lepas dari cicilan hutang. Jadi sebagian cukup besar 12% itu untuk nyicil dari spending keluarga, ya. Oke, terus ini menarik. Ini implikasi strateginya juga luar biasa, ya. Ada ditanya transaksi di kantor cabang itu menarik atau enggak? Itu sekitar 33%, 29,5 ditambah 3,8 ditambah ini itu sekitar 33%. Itu sudah enggak tertarik untuk transaksi di kantor cabang, ya, karena ngantri lah, karena enggak macet lah, macam-macam itu. Terus juga diiringi dengan tren di mana electronic channel, ya, terus pakai debit, pakai e-money, pakai kredit itu juga makin naik, ya. Jadi mereka mengatakan 33% itu tidak tertarik lagi untuk ke kantor cabang. Terus ini yang saya katakan cashless sudah mulai terbentuk, ya. Jadi misalnya untuk makan di luar rumah ini debit ini debit, jadi ini debit card. Itu di teman-teman di meja ada ya. Jadi nanti di PowerPoint-nya ada di handout-nya. Makan di luar rumah itu debit card 21. Ini tunai ini. Yang ini tunai. Ya. Jadi cukup tinggi. Terus belanja di merchant itu hampir 50%, ya. Mereka mengatakan pakai debit card. Ya. Ini tunainya. Terus transfer gede sekali, bayar tagihan dan sebagainya. Jadi kita melihat pola ke arah cashless itu makin tinggi. Makanya reportnya kita namakan Getting Cashless and Mobile. Jadi nasabah kelas menengah Indonesia makin cashless dan makin mobile. Terus, ini juga mengerikan ini, ya, mengerikan. Ketika ditanya, kita nanyanya bukan ngutang itu bagus atau enggak, tetapi Anda membeli dengan menyicil itu bagus atau enggak. Kenapa kita nggak menanyakan ngutang itu baik atau enggak? Karena dalam persepsi customer kita menduga ngutang itu memang buruk image-nya. Tapi kalau membeli dengan menyicil itu lebih mending, ya, membeli dengan menyicil. Nah, yang namanya membeli dengan menyicil itu namanya ya ngutang sebenarnya. Ya, makanya kita mendapatkan angka yang very surprising, ya.
Jadi yang mengatakan baik ada 77,3, yang mengatakan sangat baik ada 9, ada 10%, terus yang mengatakan sangat baik sekali sekitar 2%. Di total itu sekitar angkanya 90-91% mengatakan ngutang itu bagus. Ya, ini yang ngajarin sampean semua juga. Ya, yang ngajarin mereka ngutang ya sampean semua. Ya, oke terus. Nah ini adalah profil mereka tadi saya bilang teman-teman, sebagian dananya 25% itu di-spend untuk investasi, ya. Kalau kita telusur, mereka itu tipe investor yang kayak apa? Kesimpulannya 59%, ya, sekitar 60% itu adalah konservatif. Konservatif itu pertanyaannya ini, ya, saya tidak ingin mengambil resiko atas uang yang saya belanjakan dan kehilangan modal pokok. Kalau yang agresif kecil sekali itu adalah yang mintanya high risk tetapi high return, nggak saham segala macam. Kalau konservatif ini yang emas sama properti, ya. Yang penting pokoknya nggak beresiko, masalah hasilnya bagus, kalau bagus alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, asal nggak rugi lah, kira-kira gitu. Itu yang konservatif. Jadi kesimpulan saya adalah, kesimpulan kita adalah bahwa investor kita, ya, nasabah yang sudah punya dana berlebih tadi dia investasikan, mereka tipenya pertama pemula. Pemula itu artinya produknya nggak complicated. Kemudian yang kedua adalah dia nggak berani beresiko dengan konsekuensi returnnya juga gede. Ya, gitu. Coba terus. Nah ini, jadi emas sama properti itu gede luar biasa. Saham, ya, nomor 3 saham itu 11,4, menurut saya cukup besar, ya. Terus kemudian reksadana dan seterusnya, deposito dan seterusnya. Tetapi emas dan properti itu mendominasi. Itu ya karena kita beli di Indonesia, kita beli rumah itu pasti naik gitu. Kalau di Kelapa Gading itu 2 kali lipat itu naik itu. Tahun depan itu pasti 2 kali lipat itu. Makanya dapat KPR itu nggak penting bunganya, yang penting kok dapat kredit gitu aja sudah. Ya. Nih. Terus ini ngelink kepada tadi bahwa kita itu konsumsinya luar biasa, ya. Masyarakat kita itu climber, lagi semangatnya kerja, pengen meningkatkan status sosial dan konsumsinya tinggi, ya. Ngelink kepada ini tingkat keyakinan mereka terhadap ekonomi Indonesia. Mereka optimis, ya. Kalau ditanya bahagia enggak, orang Indonesia bahagia, ya. Jadi 9 bahagia, sangat bahagia sekali, itu nilainya kira-kira 91% kalau di total itu. Ya. Terus kalau ditanya dibandingkan 10 tahun yang lalu itu tambah bagus atau tambah jelek, itu kira-kira 37 sangat lebih baik sekali sama lebih baik, itu di total juga kira-kira 90% itu mengatakan lebih baik. Ya ini normal, ya. Nah, tapi yang menarik nih, ya, kalau ditanya Indonesia jangka panjang 10 tahun lagi kira-kira tambah bagus atau tambah jelek, mereka optimis mengatakan, ya, optimis 74, sangat optimis. Ini juga kira-kira angkanya 90%, 90-91% itu mereka optimis dengan ekonomi Indonesia. Artinya apa? Artinya mereka lagi semangat kerja untuk ngasilin duit banyak, terus mereka juga semangat untuk apa? Untuk konsumsi. Ya, that's good. Ya, kelas menengah kita kayak gitu kan, ya, profilnya kayak begitu. Ya. Terus tadi ngutang tadi. Jadi konsumsinya gede tapi biayanya pakai ngutang. Teman-teman di Brasil itu belum lama, 3-4 tahun yang lalu, seiring dengan munculnya revolusi kelas menengah itu diikuti juga tren default itu meningkat, terutama default kartu kredit. Ya, jadi orang kaya baru, ya, begitu duitnya sudah mulai banyak, maka konsumsinya luar biasa. Ya. Indonesia adalah salah satu negara yang produksi orang OKB-nya itu paling gede di dunia. Yang paling gede itu saja Cina. Ya. Aku tadi siang cerita OKB itu apa? Aku bilang OKB itu adalah orang yang sebenarnya belum kaya, tapi perasaannya sudah kaya. Makanya begitu ada midnight sale, itu 70% pokoknya beli gitu ya. Masalah nanti bayarnya gimana itu bulan depan itu, nanti urusan bank nanti nagih gitu ya. Tapi pada waktu membeli ada di kopling itu antara bayar sama antara beli terdapat barang sama bayar itu terpisah. Itu yang menyebabkan kenapa dia itu makin konsumtif. Jadi ada survei menarik ini mengatakan, ya,
di Hong Kong itu orang yang bayar pakai kartu kredit itu tipsnya cenderung lebih besar dari kalau dia bayarnya pakai cash. Kenapa? Apa artinya? Artinya berarti orang yang bayarnya pakai cashless itu akan cenderung, kalau tipnya gede kan berarti spendingnya apa? Royalnya juga makin tinggi. Jadi itu ada korelasinya. Orang makin cashless karena ada di kopling tadi, bayarnya dapatnya sama bayarnya itu terpisah. Sama ada namanya pain of paying. Pain of paying itu artinya pain itu sakit, ya. Kita bayar ngeluarin duit kertas sama duit koin itu, waktu kita ngasihkan ke yang jual, itu ada sakitnya. Karena kan cari duitnya kan susah kan, diserahkan itu ada sakitnya, ya. Ketika pakai kartu kredit, sakit itu nggak ada, sakit itu jadi hilang. Namanya derajat pain of payingnya jadi berkurang atau hilang, sehingga yang terjadi apa? Ya berapapun pokoknya konsumsi aja. Nah itu dampak dari cashless itu ya. Kita masuk cashless society nanti kayak gitu. Makanya ini pekerjaan sampean semua ini. Orang-orang jadi konsumtif ya. Oke, terus cukup ya. Nah, itu ya. Jadi secara umum memang reportnya panjang, ada 250 lembar, tapi secara umum tadi yang saya uraikan, yang pertama kecenderungan ke arah brainless. Jadi orang makin enggan untuk transaksi di kantor cabang. Terus yang kedua, tren ke arah cashless, ya, cashless seiring dengan makin munculnya electronic payment, ya. Terus kemudian customer kita itu ngutang makin bagus, ya. Yang temuan ketiga, ngutang itu okay, ya, nggak masalah itu, ya. Jadi ketika dulu ngutang itu something yang dihindari, sekarang justru dianjurkan, ya. Diri kita sendiri yang menganjurkan. Terus kemudian investor tadi investornya pemula sama nggak berani high risk, itu artinya apa? Artinya investor kita itu customer as investor, dia beli produk reksadana, beli emas, properti itu masih dalam tahapan yang embrio, ya, embrio, produknya belum complicated, terus juga belum berani bermain-main dengan risiko, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah mengenai optimisme mereka terhadap diri mereka sendiri sama terhadap ekonomi Indonesia. Kesimpulan umumnya, this is satu market yang luar biasa, ya. Saya kira cukup, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Yusuf.